Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Fitrianingsih dengan NIM 19082050026, jurusan Akuntansi Syariah, kelas A, semester 5. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anggaran pemerintah yang meliputi APBN dan APBD. Berikut ini penjelasannya, mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu rencana pembangunan pemerintah, yang kedua penyusunan anggaran pemerintah, yang ketiga anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, dan yang terakhir yaitu anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Baik, pembahasan pada poin pertama yaitu rencana pembangunan pemerintah. Dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN, disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Rencana pembangunan pemerintah dibagi menjadi 3, diantaranya yaitu yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJN. RPJN ini mengacu pada visi misi pembangunan nasional jangka panjang. Dokumen ini dibuat untuk periode 20 tahun. RPJP nasional ini merupakan penjabaran dari tujuan nasional ke dalam visi misi dan arah pembangunan nasional. Yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. RPJMN ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden. Dokumen pencatatan ini dibuat untuk periode 5 tahun. Dan yang terakhir yaitu Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. RKP ini dibuat untuk periode 1 tahun, merupakan penjabaran dari RPJM nasional. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu penyusunan anggaran pemerintah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rencana strategis. Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan rencana strategis pada tingkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan anggaran pemerintah yang kedua yaitu rencana kerja. Rencana kerja disusun dengan berpedoman kepada rencana strategis kementerian atau lembaga dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja SKPD atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Resentra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas poin ketiga yaitu anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran dari 1 Januari sampai 31 Desember yang ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Struktur APBN yaitu yang pertama, pendapatan negara yang terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak. Yang kedua yaitu dari belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja daerah. Dan yang ketiga yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan negara dan pembiayaan luar negeri.
Sedangkan untuk pelaksanaannya, yaitu setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan peraturan presiden. APBN dapat mengalami revisi atau perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, pemerintah harus mengajukan RUU perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR. Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret setelah pembahasan dengan Badan Anggaran DPR. Pelaksanaan APBN juga dapat dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya terjadi bencana alam. Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Dan untuk prinsip penyusunan APBN itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan yang terdiri dari intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara, dan yang terakhir yaitu penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang telah dijanjikan. Prinsip penyusunan APBN yang kedua yaitu prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara yang terdiri dari hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan, dan semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Selanjutnya saya akan membahas poin terakhir yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki tujuan. Berikut beberapa tujuan APBD, diantaranya yaitu yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan peraturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Sedangkan pelaksanaan APBD diantaranya yaitu yang pertama, pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, yang kedua, pelaksanaan anggaran belanja daerah, dan yang ketiga itu pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah. Dan untuk penyusunan APBD sendiri diantaranya yaitu yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, dan yang kedua yaitu penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA. Yang ketiga yaitu penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang keempat yaitu penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pemerintah daerah atau SKPD. Yang kelima yaitu penyusunan rancangan perda APBD. Yang keenam yaitu penetapan APBD. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan APBD. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.